Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngebahas soal latihan untuk ujian semester matematika wajib kelas 11. Ini video kedua yang ngebahas nomor 11 sampai nomor 20. Video pertama bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu. Linknya nanti ada di pojok kanan atas ini. Oke? Dan jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, lupa. Di video pertama lupa dikasih tahu juga. Kalau mau nge-download soalnya, file soalnya ada di deskripsi video ini. Oke? Nah, sekarang kita bahas soal nomor 11. Turunan pertama dari fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan x kurang 5 per x tambah 5 adalah f aksen x sama dengan titik titik titik. Di video pertama kita udah ngebahas turunan. Kita udah bahas limit sama turunan. Turunannya udah sebagian, udah sampai pada aturan kali sama aturan rantai. Oke? Sekarang ada fungsi berupa fungsi pembagian. Kalau kita punya fx, jika fx sama dengan pembagian dua buah fungsi yang nggak bisa dibagikan, nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa disederhanakan lagi, maka turunannya f aksen x itu sama dengan u aksen v dikurangi sama u v aksen dibagi sama v kuadrat. Oke? Oke, penanya terlalu tebal. Oke? Nah, U aksen artinya turunan U. Yang mana U? Fungsi yang di atas, pembilangnya. V aksen, turunan V. Fungsi yang di bawah, penyebutnya. Oke? Nah, karena Fx itu sama dengan X kurang 5 yang dibagi sama X tambah 5, maka U itu adalah X kurang 5. Jadi U aksennya apa? 1. Turunan X kurang 5 adalah 1. V-nya adalah X tambah 5. Berarti V aksennya juga 1. Oke? Nah, kita tinggal masuk ke sini. Jadi, F aksen X sama dengan U aksen kali V. U aksen apa? 1. Dikali V. V-nya X tambah 5. Dikurangi U. U-nya X kurang 5. Dikali sama V aksen. V aksennya 1. Kita bagi sama V kuadrat. Apa itu V? X tambah 5 berarti X tambah 5 kuadrat. Sama dengan 1 kali X tambah 5 berarti X tambah 5 kurangi 1 kali X kurang 5 berarti X kurang 5 saja. X kalau kita buka kurung jadinya X kurang X base X-nya. 5 kurangi min 5. Min ketemu min kan nanti ditambah. 5 tambah 5, 10 yang dibagi sama X tambah 5 kuadrat. Oke, maka jawabannya adalah A. Sip? Gampang. Oke. Nomor 12. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x yang dipangkatkan 3. Oke, kalau ada fungsi dalam kurung lalu pakai pangkat, kita pakai aturan rantai. Aturan rantai. Apa bunyi aturan rantai? Kalau kita punya fx sama dengan gx pangkat n, sebenarnya bukan ini sih aturan rantai. Cuma ini khusus untuk aljabar yang pakai pangkat saja. Kalau aturan rantai itu secara umum kayak gini nih. Kalau hx itu adalah komposisi dari dua buah fungsi, f dalam kurung gx, udah pernah belajar komposisi kan? Maka kalau diturunkan, h aksen x itu sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Oke? Jadi cari dulu turunan yang paling luar, fungsi paling luar, jadi f-nya baru dikali sama turunan yang paling dalam. Jadi kalau kayak gini, fungsi paling luarnya adalah yang pangkat n. Maka kalau ini diturunkan, f aksen x sama dengan n dikali gx dipangkatkan n kurang 1. Ini adalah turunan dari hasil pangkat n-nya. Dikali turunan di dalam, turunan gx, berarti g aksen x. Oke? Ini untuk aturan rantai pada fungsi aljabar yang pakai pangkat. Nah, sekarang kita punya fx sama dengan fx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x yang pangkatkan 3. Berarti yang di dalam ini yang kita sebut sebagai x. Kalau kita turunkan f aksen x, maka nanti jadi berapa? 3 yang ke depan. 3 yang dikali 3x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Awalnya pangkat 3, sekarang jadi pangkat 2. Oke? Dikali turunan yang di dalam ini. Apa turunan 3x kuadrat kurang 2x? 2-nya ke depan jadi berapa?
6x kurang 2. Oke. 6x kurang 2-nya kita pindah ke depan. 3 kali 6x kurang 2 dikali 3x kuadrat kurang 2x pangkat 2. Ada nggak pilihan jawabannya? 3 kali, nggak ada 6x kurang 2, tapi 3 kali 3x kurang 1. Ada 6x kurang 2, tapi di luarnya 6. Terus gimana dong? Kita masih bisa sederhanakan lagi. 6x kurang 2 itu kan bisa dikeluarkan 2-nya. Oke? Kalau 2-nya keluar, 2 kali 3, 6. Karena 2-nya kita keluarkan, maka ini tinggal 3x kurang 1. Jadi kita sederhanakan lagi, 2-nya dikeluarkan. 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 2. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah D. Oke? Sip. Nomor 13. Bentuknya pakai akar sekarang. Y sama dengan akar pangkat 4 dari 2x kuadrat kurang 3 pangkat 3. Karena kita dalam penurunan itu mengubah pangkat, maka ubah akar ini jadi pangkat. Y sama dengan 2x kuadrat kurang 3. Karena di dalam akarnya pangkat 3, sementara di luar akarnya pangkat 4, maka ini pangkat 3/4. Oke? Ingat aturan dalam bentuk akar, kalau kita punya X pangkat A di luar ini pangkat B, maka sama aja dengan X pangkat A per B. Ini cara mengubah bentuk akar jadi pangkat. Nah, tinggal diturunkan. Berarti Y aksen sama dengan 3/4-nya ke depan. 3/4. Pangkatnya dulu yang kita turunkan ke depan. 2x kuadrat dikurang 3. Pangkatkan berapa 3/4 kurangi 1? Min 1/4. Dikali sama turunan di dalam. Apa turunan 2x kuadrat kurang 3? 4x. Oke? 4 sama 4x-nya boleh dicoret nih. Sehingga tinggal 3x. Karena ini pangkat negatif, maka letaknya di bawah. 2x kuadrat kurang 3 pangkat 1/4. Oke? Jadinya sama dengan 3x. Oke? Yang dibagi sama akar 2x kuadrat kurang 3. Akarnya akar pangkat 4. Oke? Berarti mana jawabannya? Nggak ada jawabannya lagi. Oke, ini aja kita ubah nih. Min ini ubah di plus. Oke, ini kita coret minnya. Berupa 3x dibagi akar pangkat 4, 2x kuadrat kurang 3. Oke? Baru ada jawabannya. Maka jawabannya adalah B. Sip. Lanjut. Nomor 14, nanya turunan kedua. Apa arti turunan kedua? Ya, turunkan 2 kali. Cari f aksen, nanti cari f double aksen. Fx-nya 3x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 5x kurang 8. Turunkan sekali dulu, turunan pertama, f aksen x. Apa turunan 3x pangkat 4? 4-nya ke depan, 12x pangkat 3. 2-nya ke depan, 4x tambah 5x turunkan jadi 5, min 8 jadi habis. Nah, yang f aksennya turunkan lagi. Baru itu kita mendapatkan f double aksen atau turunan kedua. 3 kali ke depan, 36, X-nya pangkat 2. Kurangi 4. Oke, nggak perlu disederhanakan. Maka jawabannya adalah E. Sip. Lanjut nomor 15. Grafik fungsi fx menurun untuk. Nah, ini kita udah masuk aplikasi turunan. Aplikasi turunan. Yang pertama, turunan kita gunakan untuk menentukan bentuk kurva. Menentukan bentuk kurva. Bentuk kurva. Oke? Nah, kalau kita mau menentukan bentuk kurva, ada 2 jenis bentuk kurva. Ada naik. Oke? Ya, dari kiri kanan dia makin tinggi, naik. Boleh lengkung ke sana atau boleh lengkungnya makin lama makin terjal. Ada yang turun. Turun berarti dari kiri kanan dia turun. Oke? Boleh lurus, boleh melengkung. Pokoknya turun dari kiri kanan. Agar dia naik, maka syaratnya itu f aksen x-nya harus besar dari 0. Ini sebenarnya berasal dari gradien. Garis yang naik itu gradiennya positif. Garis yang turun dari kiri kanan itu gradiennya negatif. Dan gradien itu adalah turunan dari sebuah fungsi. Oke? Kalau dia turun, maka syaratnya
f aksen x-nya kecil dari 0. Oke? Tinggal kita turunkan, terus nilai turunannya harus kecil dari 0. Nah, sekarang kita punya fx. Sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 15x tambah 1. Menurun. Berarti turun katanya. Apa syarat agar dia turun? Syarat turun, f aksen x-nya harus kecil dari 0. Apa turunannya? 3 kalikan ke sepertiga. Habis. Maka x-nya yang pangkat 3 jadi x pangkat 2. Kurangi. 2 kali yang depan jadi 2x kurang 15 kecil dari 0. Kita dapat pertidaksamaan kuadrat. Kita faktorkan. Kalikan min 15, jumlahkan min 2. X min 5, X plus 3. Ya kan? Kecil dari 0. Nah, penyelesaian pertidaksamaan kuadrat harus pakai garis bilangan. Jangan langsung tulis X kecil 5, X kecil min 3. Enggak. Tapi pakai garis bilangan. Angka yang di kiri, ini kan X-nya nanti 5. Ini X-nya min 3. Berarti yang di kiri adalah min 3, yang di kanan adalah 5. Nah, setiap pertidaksamaan kuadrat, ini kita punya 3 daerah. Kirinya min 3, antara min 3 sama 5, sama kanannya 5. Setiap persamaan kuadrat yang koefisien ekorannya positif, maka tanda daerahnya akan selalu positif, negatif, positif. Oke? Positif, negatif, positif. Yang kita cari daerah yang mana? Yang hasilnya kecil dari 0, berarti hasilnya negatif. Bukan X-nya negatif ya, tapi hasilnya negatif yang bertanda negatif ini. Ini yang kita cari, berarti yang di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah kayak gini, maka gimana nulis X-nya? Jadi, nilai X-nya terletak antara min 3 sampai 5. Min 3 kecil X kecil 5. Kalau di kiri min 3, berarti kecil dari min 3. Kalau di kanannya 5, besar dari 5. Antara min 3 sampai 5, nulisnya kayak gini. Maka jawaban yang mana? B. Oke? Lanjut. Nilai stasioner maksimum. Tadi aplikasi pertama fungsi turun atau fungsi naik. Aplikasi yang kedua nilai stasioner. Untuk menentukan nilai stasioner, nilai stasioner itu kita bagi 2 kalau yang diajarkan di sekolah. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Maksimum atau minimum. Nah, yang mana itu maksimum? Nilai stasioner maksimum itu kalau seandainya kita punya kurva. Nah, titik puncak kurva ini kita sebut sebagai stasioner maksimum. Kalau stasioner minimum, ada kurva lengkung ke bawah kayak gini. Nah, titik paling rendahnya ini kita sebut dengan nilai stasioner minimum. Oke? Nilai stasioner kadang-kadang benar-benar menjadi nilai maksimum dari sebuah kurva. Kadang-kadang enggak, hanya jadi maksimum lokal atau minimum lokal. Tergantung persamaan kurvanya. Nah, sekarang tanya, nilai stasioner maksimum dari fungsi ini. Oh ya, syarat untuk nilai stasioner, mau dia maksimum atau minimum, syaratnya sama. F aksennya harus sama dengan 0. Oke? Terus gimana membedakan mana yang minimum, mana yang maksimumnya? Ya, kalau nilainya besar berarti maksimum. Kalau nilainya kecil berarti itu minimum. Itu aja. Oke? Cara gampangnya seperti itu. Nah, sesuai dengan syaratnya, maka kalau kita mencari nilai stasioner maksimum, syaratnya f aksen x-nya harus bernilai 0. Coba, turunkan ini jadi berapa? 3x kuadrat, dikurang 2-nya ke depan, kali 3 jadi 6x dikurang 9. 8-nya habis, sama dengan 0. Sebelum kita faktorkan, ini kita sederhanakan dulu. Bisa sama-sama kita bagi sama 3. Jadi berapa ini? X kuadrat kurang 2x kurang 9 bagi 3. 3 sama dengan 0. Faktorkan jadi berapa? X kurang 3, X tambah 1 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya saja. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, yang mana yang akan menghasilkan nilai maksimum? Ya, ini yang kita dapatkan baru X. Oke? Yang nilai fungsi itu bukan X, nilai fungsi itu adalah Y. Nilai fx ketika X-nya kita masukkan ke dalam. Oke? Jadi kalau X-nya 3, nanti nilai fx-nya sama dengan, masukkan 3 ke fx, 3 pangkat 3, 27 kurang. 3 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat 9, kali 3, 27 juga. Kurang, 9 kali 3, 27 lagi, tambah 8. 27 tambah 27 kurang 27 habis. Min 27 tambah 8,
min 19. Kalau X-nya min 1, maka nanti dapat Fx-nya itu sama dengan, ganti X-nya sama min 1. Min 1 pangkat 3, min 1. Ingat bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif juga. Dikurang 3 kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat jadi 1. Oke. Kurang 9 kali min 1 ditambah 8. Min 1 sama min 3 min 4. Oke. Min 9 sama 1 plus 9. Min 4 ditambah 9 jadi berapa? 5 tambah 8, berapa 5 tambah 8? 5 tambah 8 itu sama dengan 13. Oke? Maka jawabannya adalah 13. Nggak ada lagi. F, 13. Ini kayak bener nih kemarin nih. Terlalu buru-buru bikin soalnya. Oke? Sip. Lanjut. Soal nomor 17. Oh ya. Lupa tadi ada tambahan. Ini kan nanya nilai. Kalau nanya titik, kalau titik X, Y. Oke? Kalau titik yang ditanya, berarti titik stasioner minimumnya adalah 3,-19. Titik stasioner yang maksimumnya itu adalah min 1,13. Kalau ditanya nilai itu nilai si Fx, nilai Y. Oke? Jangan sampai salah nanti. Nomor 17. Suatu garis singgung menyinggung kurva di titik. Maka persamaan garis singgungnya adalah. Sekarang aplikasi yang ketiga. Yang pertama tadi fungsi naik, fungsi turun. Yang kedua berkaitan sama nilai stasioner. Astagfirullah. Alhamdulillah. Maaf. Lagi pilek. Maaf ya. Tiba-tiba bersin. Bersinnya nyampe sana kan. Oke. Aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga dari turunan itu adalah menentukan gradien garis singgung. Menentukan gradien garis singgung. Yang biasanya dilanjutkan soalnya nggak cuma sampai gradien aja, tapi juga nanya apa persamaan garis singgungnya. Apa itu garis singgung? Kalau kita punya sebuah fungsi, ini Y sama dengan Fx. Nah, ketika ada garis yang menyinggungnya, garis yang menyentuhnya hanya pada satu titik, ini kita sebut sebagai garis singgung. Oke? Nah, titik ini nanti kita sebut sebagai titik singgung. Gradien garis singgung ini nanti akan punya gradien yang lambangnya M, yang nilainya sama dengan Y aksen. Oke? Dan angkanya nanti masukkan angka X pada titik singgungnya. Titik singgungnya misalkan X1, Y1. Maka masukkan nilai X1-nya nanti ke dalam Y aksen atau ke dalam F aksen untuk memperoleh nilai gradien. Oke? Kalau gradiennya udah dapat, maka persamaan garis singgung tinggal kita hitung pakai persamaan garis biasa. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. M adalah gradien yang tadi. X1 sama Y1, titik singgung yang tadi. Oke? Kayak soal ini. Kita udah punya Y. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 2X kurang 5. Ini fungsinya. Titik singgungnya, kan katanya menyinggung kurva di titik T 1,-3. Jadi titik singgungnya 1,-3. Maka cari M-nya dulu. M adalah Y aksen. Sama dengan apa turunan dari Y? 3X kuadrat ditambah 6X yang dikurangi sama 2. Nah, karena T-nya 1,-3, berarti X-nya sama dengan 1. Y-nya yang min 3. Oke? Nah, kita masukkan nilai X-nya 1. 3 kali 1 kuadrat, 3. 6 kali 1, 6. Kurang 2. Jadi berapa? 7. Jadi M-nya nilainya 7. Nah, yang ditanya nggak cuma sekedar M. M ini baru gradien. Yang ditanya persamaan garis singgung. Masuk langsung sini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang, yang mana yang Y1-nya? Yang min 3 ini. Kurangi sama min 3, maka jadi berapa? Tambah 3. M-nya nilainya 7 dikali X kurang X1. X1-nya nilainya 1. Sehingga Y saja sama dengan 7 kali X, 7X. 7 kali min 1, min 7.
Plus 3 ini kita pindahkan langsung ke kanan. Jadi min 3. Jadi 7x kurang 10. Maka ini persamaan garis singgungnya. Jawabannya adalah E. Oke? Lanjut, soal nomor 18. Persamaan garis singgung dari kurva. Kurvanya Y sama dengan 2 min 2x kuadrat tambah 6x tambah 7. Garis singgungnya tegak lurus dengan garis X kurang 2Y tambah 13 sama dengan 0. Garis singgung dari kurva ini, garis singgung kurva itu tegak lurus, ini lambang tegak lurus, dengan X kurang 2Y tambah 13 sama dengan 0. Nah, apa hubungannya tegak lurus dengan persamaan kurva? Kalau ada dua garis yang tegak lurus, ini kita lihat hubungan dua garis. Hubungan dua garis. Kalau dia yang pertama sejajar. Garis pertama sejajar sama garis yang kedua. Maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Oke? Kalau dia tegak lurus, maka nilai M-nya sama dengan M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke? Atau M2 itu adalah min seper M1. M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kalau kita udah punya persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka nilai gradiennya itu sama dengan min A yang dibagi sama B. Min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Oke? Ini namanya bentuknya bentuk implisit, persamaan garis bentuk implisit. Oke? Kalau persamaan garisnya Y sama dengan AX tambah C, maka otomatis gradiennya adalah A. Gradien adalah koefisien X ketika Y-nya sendirian. Tapi kalau dia berbentuk kayak gini, ya kita pakai rumus min A bagi B. Oke? Berarti berapa nilai gradien dari X kurang 2Y tambah 13? Kita udah tahu garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Maka kita bisa mencari berapa gradien ini. M-nya sama dengan min A bagi B. Min A itu min dari koefisien X, berarti min 1. B-nya koefisien Y-nya, min 2 atau 1/2. Nah, karena tegak lurus, kita anggap gradien garis singgung ini M-nya adalah M2. M1 kali M2 sama dengan min 1, gara-gara tegak lurus. Kurva tegak lurus. Oke? M1, anggap yang ini M1-nya. Setengah dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya sama dengan min 2. Oke? Ini gradien dari garis singgungnya. Kalau kita hubungkan sama turunan, gradien itu nilainya sama dengan Y aksen. Karena gradiennya min 2, berarti min 2 sama dengan turunan ini. Jadi berapa ini kalau diurungkan depan? Min 4x ditambah sama 6. Pindahkan 6 ke sebelah. Jadi min 8, min 4x. Berarti x-nya berapa? X-nya 2. Oke? Yang ditanya apa? Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Gradien garis singgungnya udah ada. Min 2. Oke? X1-nya udah ada. Yang 2 ini X1-nya. Y1-nya belum. Maka cari Y1-nya. Masukkan X ke persamaan Y. Berarti Y-nya min 2 kali X kuadrat. X-nya 2. Berarti kalau 2 kuadrat 4. Kali min 2, min 8. 6 kali 2, 12 tambah 7. Min 8 tambah 12, 4 tambah 7, 11. Jadi Y-nya 11, X-nya 2. Kalau kita masuk sini jadinya Y kurang Y1, 11. Sama dengan M. Berapa M-nya? 2. Kali X kurang X1. Kok M-nya 2? M-nya min 2, sorry. M-nya min 2. X kurang X1. X1-nya adalah 2. Maka Y saja, min 2-nya kalikan ke dalam. Oh, ini ternyata digabungkan Y sama X-nya. Ini Y kurang 11. Min 2 ini kalikan ke dalam jadi berapa? Min 2X, min 2 kali min 2 plus 4. Y pindah ke sebelah, kurang Y. Min 11 pindah ke sebelah, tambah 11 sama dengan 0. Kalau ini kita sederhanakan, maka kita akan dapat, jangan lupa kita kali min 1, biar X jadi positif, Y juga jadi positif, kali min 1.
2x min y jadi tambah y. 4 tambah 11 jadi berapa? 15. Kali min 1 min 15 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah B. Oke? Lanjut. Nomor 19. Suatu benda bergerak dengan persamaan posisi T pangkat 3 kurang 3T kuadrat kurang 4T tambah 12. Dengan T adalah waktu dalam satuan sekon. Berapakah kecepatan benda setelah bergerak selama 5 sekon? Oke, kita bahas tentang gerak. Aplikasi berikutnya dari turunan adalah mencari variabel-variabel pada gerak. Pada gerak ada 3 variabel utama. Ada posisi, kita lambangkan S misalkan, atau boleh juga X atau Y atau H, terserah saja. Ada kecepatan. Kecepatan itu lambangnya adalah V. Terus ada percepatan. Percepatan lambangnya adalah A. Dari posisi, kalau kita mau nyari kecepatan, maka rumusnya V itu sama dengan ds per dt. Apa arti ds per dt? Turunan S terhadap T. Nah, begitu juga kalau kita nyari A. A itu sama dengan dv per dt, atau turunannya V terhadap T. Nah, kita udah punya S-nya. S katanya T pangkat 3 kurang 3T kuadrat dikurang 4T tambah 12. Yang dalam kurung T itu hanya artinya S itu merupakan fungsi dalam T. Oke? Terus kemudian jadi ditanya V. Apa itu V? ds per dt, atau turunannya S terhadap T. Ini kalau diturunkan jadi berapa? 3T kuadrat dikurang 2 ke depan 6T kurang 4. Nah, katanya kecepatan benda setelah bergerak selama 5 detik. T-nya 5. Kalau T-nya 5, kita akan dapat 3 kali 5 kuadrat. 3 kali 25 kurang 6 kali 5 kurang 4. 3 kali 25, 75 kurang 30 kurang 4. Jadi berapa itu? Ini 45 kurang 4, 41 meter per detik. Maka jawabannya adalah A. Oke? Lanjut, soal nomor 20. Ini aplikasi berikutnya dari turunan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X kurang 160 tambah 2000 per X ribu rupiah per hari. Oke, kita punya yang pertama jumlah hari. Jumlah harinya adalah X. Terus kita punya biaya. Biayanya ini adalah biaya per hari. Biaya per hari. Berapa biaya per harinya? 4X kurang 160 tambah 2000 per X ribu rupiah. Ini biaya per hari, bukan biaya total ya. Yang ditanya, biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut adalah kok biaya minimum per hari? Sorry, ini salah soalnya. Biaya minimum penyelesaian. Biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut adalah, nggak pakai biaya per hari lagi. Jadi dia ditanya biaya total minimum. Biaya total minimum. Oke? Nah, gimana cara kita menghitung biaya total minimum? Tentukan dulu rumus dari biaya total. Biaya total. Jumlah harinya X per hari, artinya satu hari biayanya segini. Oke? Maka biaya totalnya tinggal dikalikan. X dikali 4X kurang 160 tambah 2000 per X. Oke? Biaya ya kayak misalkan kalian jajan, seharinya jajannya 10.000. Berarti kalau 5 hari ya 5 kali 10.000. Jumlah harinya X, per harinya segini. Berarti biaya totalnya kalikan saja X sama ini. Kalau dikalikan jadi berapa? 4X kuadrat dikurang 160X ditambah 2000. Oke, ini biaya total. Kita anggap B besar. Nah, yang ditanya biaya total minimum. Tadi sebelumnya kita udah ngebahas nilai stasioner ada 2 jenisnya. Ada maksimum, ada minimum. Nah, syarat maksimum atau minimum, syarat agar si B ini minimum, B aksennya harus sama dengan 0. Apa turunan 4X kuadrat? 8X dikurang turunan 160X, 160 sama dengan 0. Oke? Berarti ini kalau dikalikan jadi berapa ini?
dipindahkan 8x-nya sama dengan 160, berarti x-nya sama dengan 160 bagi 8 jadi 20. X-nya sama dengan 20. Berarti kalau nyari B saja, 4 kali x kuadrat, 4 kali 20 kuadrat. Berapa 20 dikuadratkan? 4 kali 20 kuadrat, 4 kali 400, 1600. Kurang 160 kali x, x-nya 20. 160 kali 20, 3200. Ditambah 2000. Maka dapatnya 1600 tambah 2000, 3600 kurangi 3200, 400. Oke, satuannya tadi apa? Ribu rupiah. Berarti 400.000 rupiah. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Oke. Kalau biaya ini langsung biaya total, maka nggak perlu dikalikan. Turunkan aja langsung. Tapi karena ini biaya per hari dan yang ditanya biaya total, kalikan dulu X-nya ke dalam. Oke? Sip, kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk soal 21 sampai 30 kita lanjut pada video ketiga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.